Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Zani Gifara dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Syah Kuala. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen BK dan Tes 1 dengan dosen pengampu Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan data ITP atau inventory tugas perkembangan dari 4 poin, yaitu profil kelompok, 8 butir tertinggi, 8 butir terendah, profil individu, dan yang terakhir distribusi frekuensi individu. Nah, yang pertama adalah interpretasi profil kelompok. Berdasarkan diagram, profil kelompok dapat kita lihat pada diagram batang oranye muda yang menunjukkan nilai rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan adalah 5,3. Sedangkan diagram batang yang berwarna oranye tua adalah diagram batang yang menunjukkan rata-rata capaian tingkatan perkembangan. Capaian tingkatan perkembangan tertinggi terdapat pada aspek landasan hidup religius dengan rata-rata 6,1. Selanjutnya diikuti dengan landasan perilaku etis dengan rata-rata 5,7. Artinya, mahasiswa di sini sudah mencapai tingkat optimal pada aspek landasan hidup religius dan landasan perilaku etis. Namun, masih ada aspek yang memerlukan pengoptimalan lebih lanjut, yaitu berada pada aspek yang paling rendah, yaitu aspek PDPKB atau persiapan dini untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga dengan rata-rata 4,5. Selanjutnya, posisi nilai terendah kedua adalah pada aspek WPK atau wawasan dan persiapan karir dengan rata-rata tingkatan capaian perkembangan 5,0 dan disusul dengan aspek kemandirian perilaku ekonomis, penerimaan diri dan penerimaannya, peran sosial sebagai pria dan wanita. Artinya, jika nilai diperoleh di bawah atau tepat dengan nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan, maka pada aspek tersebut perlu untuk diberikan perhatian agar mampu lebih berkembang secara optimal. Yang kedua adalah interpretasi berdasarkan 8 butir tertinggi. Nah, rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa pada diagram ini adalah 5,2 yang dapat kita lihat dari garis linear pada diagram. Sedangkan nilai tingkat capaian perkembangan di sini adalah ditandai dengan diagram batang warna biru untuk tingkat capaian perkembangan yang memperoleh nilai 6,1 hingga 7,5. Ini menandakan bahwa mahasiswa yang mencapai tingkat perkembangan yang baik, contohnya dalam landasan hidup religius, kesiapan tanggung jawab, dan beberapa aspek lainnya. Yang ketiga adalah interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Pada diagram tersebut menunjukkan rata-rata capaian perkembangan adalah 5,2 yang dapat kita lihat dari garis linear, dan diagram batang warna biru adalah untuk tiap rata-rata tingkat capaian perkembangan. Aspek dengan nilai capaian akhir paling rendah adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya, yaitu dengan nilai akhir perkembangan adalah 4,5. Namun ada aspek yang mendekati rata-rata, yaitu wawasan dan persiapan karir, yang artinya dari semua aspek 8 butir terendah ini masih memerlukan perhatian agar dapat mengoptimalkan pada tiap aspek. 4 adalah interpretasi berdasarkan profil individu. Pada profil individu ini adalah bagian untuk menjelaskan tingkat perkembangan pada tiap individu di setiap aspek perkembangan. Yang kelima adalah interpretasi distribusi frekuensi individu. Fungsi distribusi frekuensi individu pada ITP digunakan untuk mengukur variasi kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan perkembangan. Sehingga distribusi frekuensi individu pada ITP ini dapat membantu interpretasi hasil ITP lebih akurat dan efektif. Sekian penjelasan saya mengenai hasil pengolahan data ITP. Terima kasih sudah menonton dan memberi perhatiannya pada video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.